Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hadirin netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada video kali ini kita akan membahas akhlak. Jadi akhlak ini sudah dibuatkan lagunya oleh guru kita Kiai Haji Roma Iram. Kenapa? Karena saking pentingnya akhlak ini. Akhlak ini adalah hal-hal kecil sebenarnya, berkaitan dengan cara bicara, cara memandang, cara makan, cara berinteraksi dengan manusia, manners, tingkah laku atau attitude, yang mana ini akan menjadi cerminan dari jiwa seseorang. Maka pantas Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi yang patut dijadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari, uswatun hasanah, contoh yang baik, adalah ada dalam Kangjeng Nabi Muhammad atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku itu diutus terutama untuk memperbaiki akhlak. Banyak diantaranya akhlak-akhlak Nabi yang membuat kita tercengang, tersadarkan. Cara beliau berbicara penuh kesopanan, kelembutan. Fabima rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Allah subhanahu wa ta'ala sudah membicarakannya dalam Al-Quran. Karena rahmat Allah, kasih sayang Allah lah, linta lahum, kamu punya sifat yang lembut, yang ramah, sopan kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Andai saja sifat kamu pemarah, penuh caci maki, galak, kasar, emosian, lang faddu min haulik, tentu saja mereka pasti kabur, pasti menjauh dari kamu, pasti orang-orang tidak suka, merasa tersinggung, merasa tersakiti, merasa tidak nyaman dengan kamu. Itulah sifat Nabi yang dijaminkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka banyak sekali cerita-cerita atau hadis-hadis akhlak beliau, bagaimana beliau berbicara dengan orang miskin misalnya. Beliau kalau berbicara dengan orang miskin antusias dan responnya lebih cepat. Kemudian beliau menatap atau berbicara dengan orang itu seolah-olah orang itu khusus atau spesial di mata beliau yang merasakannya. Beliau selalu menampilkan, memperlihatkan akhlak yang terpuji. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu mendengar orang yang memusuhinya, yang selalu melemparinya kotoran, yang selalu mencacinya, kemudian sakit, maka beliau tidak tertawa terbahak-bahak, tetapi beliau menjenguknya. Padahal posisi orang itu memusuhi dan kafirlah, begitu istilahnya. Betapa banyak akhlak-akhlak beliau yang patut kita jadikan contoh teladan, terutama di lingkungan kehidupan sehari-hari bersama dengan sahabat, bersama dengan anak-anak, bersama dengan istri, bersama dengan wanita-wanita, dan seluruh lingkungan kehidupannya. Maka hal-hal kecil ini harusnya kita sadari, kita pelajari bagaimana kehidupan kita
berakhlakul karimah, maka kita cukup tercengang ketika menyaksikan akhlak cucunya atau keturunannya yang disebut Habib, salah satunya Habib Bahar. Jadi pada pembahasan kali ini kita tidak sedang memburuk-burukan Habib Bahar, tetapi merespon atau menjalankan amanat beliau juga. Kalau ada Habib yang salah, ingatkan, dikritik, itu boleh, karena wujud rasa sayang kita kepada beliau. Kalau ada habaib yang nggak bener, ya, jangan kau benci Habibnya, benci orangnya, benci sifatnya. Kalau ada habaib berbuat salah, nasihati. Kalau ente nggak nasihat, kalau engkau tidak menasihati habaib yang salah, justru engkau tidak akan dipandang oleh Rasulullah SAW. Maka salah satu hal penting yang harus kita ingatkan kepada beliau Habib Bahar adalah dalam hal akhlak, terutama dalam hal perkataan dengan orang-orang muslim di sekitarnya. Baik itu dalam lingkungan yang pro dengannya maupun dalam lingkungan yang anti dengannya. Seperti kita ketahui bahwa lingkungan Habib Bahar adalah lingkungan muslim. Interaksi beliau adalah dengan orang-orang muslim yang seharusnya dijaga omongannya, dijaga kata-katanya, dijaga akhlaknya. Kalau kita perhatikan, beliau Habib Bahar ini rupanya sering blong ketika bersinggungan dengan masalah marah atau amarah, ghadab, emosi, dan kata-kata kasar. Jadi inilah kelemahan dari beliau, terlalu sensitif, terlalu mengumbar amarah, sehingga muncullah kata-kata yang tidak berakhlak. Contoh misalnya ketika berbeda pendapat dengan Gus Fuad, maka muncullah kata-kata yang kurang dari segi akhlak. Fuad namanya, saya nggak mau panggil Gus. Fuad Pleret. Ini orang bodoh, ya. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang bodoh dan tidak sadar kalau dirinya bodoh. Ini si Fuad orang bodoh. Saya sebenarnya nggak mau nanggepin, karena dia orang bodoh. Ini orang tahu apa? Hah? Bodoh sok pinter, goblok sok pinter, keroco sekarang, curut yang sekarang baru lahir. Maka ini menyalahi, di luar dari konteks akhlakul karimah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah, berargumenlah dengan cara-cara yang baik, tidak menyerang dengan kata-kata kasar. Jadi dengan begitu orang akan lari dari kita, membenci kita, tersinggung dengan kita, alih-alih mau mendakwahkan agama, maka agama yang kita pegang pun menjadi redup dan menjadi buruk di mata orang itu. Jadi dari akhlak inilah akan muncul kesan-kesan yang baik dari para pemirsanya, para penilainya, para pengamatnya, pembenci atau pengagum. Maka konteks yang selalu dijadikan pegangan oleh Habib Bahar ini adalah konteks perang, musuh lawan. Ingat anak muda zaman sekarang, kamu belajar cari orang-orang tua, ngaji yang benar, belajar silat, belajar ilmu kebal lu. Setuju? Belajar ilmu kebal lu. Kenapa, Beb? Kan belum perang, Beb. Antisipasi. Maka konteks ini sudah tidak relevan lagi, karena kita tidak sedang berperang, tidak sedang bermusuhan, tidak sedang melawan siapapun. Karena kita tinggal di lingkungan NKRI yang rata-rata muslim dan tidak sedang memerangi siapapun. Itulah pentingnya akhlak yang harus kita pegang dalam interaksi kita sehari-hari, baik dengan anak-anak, dengan ibu-ibu, bapak-bapak, orang jompo, orang miskin, orang kaya, para santri, para manula, dan lain sebagainya. Kita berpegangan kepada akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam berbicara harus memakai akhlak. Ketika bicara kita pakai akhlak yang baik, sopan,
tatapan mata yang menyejukkan, tatapan mata yang spesial tadi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Di dalam berbusana harus memakai akhlak. Begitu juga tampilan ketika berbusana, terutama oleh wanita, mana akhlak islami, mana akhlak yang di luar batas kesopanan, seperti terlalu seksi, terlalu menggoda. Bagaimana ketika kita bertamu kepada seorang kiai, seorang ustadz, maka busana kita pun menyesuaikan. Jangan sampai kita bertamu ke rumah kiai pakai rok mini dengan belahan dada kelihatan. Waduh, ini tidak berakhlak ini. Maka kita berakhlak dengan pakaian. Dalam rumah tangga harus memakai akhlak. Rumah tangga, akhlak Nabi bagaimana dalam rumah tangga. Panggillah pasangan kita dengan panggilan yang baik, panggilan sayang, seperti Nabi memanggil istrinya, ya Khumairah, wahai yang pipinya kemerahan. Atau kalau kita bahasa sehari-harinya, si demplon, si manis, si bohai. Di dalam bernegara harus memakai akhlak. Bahkan di dalam bernegara pun bagaimana komunikasi kita dengan rakyat. Kedepankan akhlak cara berbicara yang baik dengan rakyatnya, yang baik dengan stafnya, bahkan yang baik dengan rivalnya. Kata-kata yang menyejukkan, sehingga suasana bernegara ini tidak kisruh, tidak resah oleh kata-kata yang tidak berakhlak atau perilaku yang tidak berakhlak. Semena-mena, tidak memakai hukum lagi. Orang langsung ditembak, langsung dipenjara tanpa alasan hukum. Manusia mulia hanyalah dengan akhlak. Jadi ukuran kemuliaan manusia itu akhlaknya. Akhlak, kemudian ilmu, kemudian nasab. Jadi mulai sekarang kita lihat akhlaknya saja. Apakah dia berjuluk seorang ustadz, seorang kiai, seorang public figure. Tetapi ketika akhlaknya di bawah orang awam, orang yang bukan ustadz, bukan kiai, bukan seleb, bukan tokoh, maka kita pegang orang yang berakhlak baik ini. Simple. Banyak di antara kita, di lingkungan kita, orang bergelar ustadz, bergelar ustazah, bergelar sarjana, tetapi kelakuannya tidak nyambung dengan masyarakat. Tidak tepo seliro, tidak mengerti perasaan orang, suka menyinggung orang, angkuh, sombong, ngata-ngatain dan lain sebagainya, maka orang ini tidak lebih baik dari tetangga kita yang tidak punya gelar keustadzan, tidak punya gelar kekiaian, tidak punya gelar kesarjanaan, tidak pamor tokoh di masyarakat, tetapi akhlaknya baik. Maka itulah yang kita pegang, kita respect kepadanya. Manusia akan hina kalau tidak berakhlak. Jadi begitu dia rusak akhlaknya, maka dia jatuh. Dia tidak akan dianggap lagi oleh masyarakat, tidak akan dihormati lagi oleh masyarakat. Yang tadinya mulia, tetapi ketika akhlaknya rusak, maka dia hina. Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kita jatuhkan dia ke jurang serendah-rendah. Harta dan jabatan tak menjadi ukuran. Harta dan jabatan walaupun banyak, walaupun jabatan tinggi, hartanya tinggi, akhlaknya nol, tak ada, meresahkan kepada masyarakat, menyinggung kepada masyarakat, menyinggung kepada teman, menyinggung kepada tetangga, tidak peduli, angkuh, sombong dan seterusnya, no way, tidak akan mulia orang itu. Manusia adalah sebaiknya ciptaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
ayat dari Al-Qur'annya yang diadaptasi oleh lagu ini. Jadi diciptakan manusia itu terbaik daripada makhluk-makhluk lainnya. Seperti kita ketahui, ada Allah menciptakan malaikat, ada Allah menciptakan iblis, syaitan. Malaikat itu hanyalah menyembah, hanyalah berbuat kesolehan, sedangkan iblis hanyalah berbuat kesalahan, sedangkan hewan hanyalah memperturutkan nafsu. Tetapi manusia memiliki semuanya, kemudian dengan rupa yang baik dan anugerah otak, anugerah nafsu, anugerah pemikiran, maka menjadikan manusia lebih unggul. Kalau kita bandingkan dengan hewan, hewan tidak punya keimanan dan tak punya pemikiran. Karena hewan tidak punya keimanan dan tak punya pemikiran. Betul? Hewan nyantai aja. Akhlak itu tidak ada dalam dunia hewan. Malu itu tidak ada dalam dunia hewan. Betul? Lihat ayam. Ayam itu mau di mana saja dia nangkring atau kawin dengan lawan jenisnya, jadi aja di depan umum, di depan kita, tidak peduli. Hidup bebas, tidak terikat oleh hukum dan juga peraturan. Tidak ada hukum bagi hewan, tidak ada peraturan, tidak ada pencemaran nama baik. Semua bebas dia lakukan menurut kehendak nafsu dia. Maka kita sebagai manusia harusnya di atas hewan, setingkat di atas hewan dalam hal pemikiran dan akhlaknya. Jadi kalau tidak ada akhlak, ya nyaris seperti hewan. Dalam pergaulan harus memakai akhlak. Tadi itu hubungan interpersonal kita dengan manusia, interaksi kita dengan manusia, pergaulan kita dengan manusia. Keluarkan akhlak terbaik, ramah, sopan, sabar, jujur, amanah, dan seterusnya. Di dalam persaingan harus memakai akhlak. Kompetisi, persaingan, perlombaan, bisnis dan lain sebagainya, akhlak tetap diutamakan. Walaupun kita sama-sama dagang, sama-sama berbisnis, ketika kompetitor kita melakukan sesuatu, maka kita respon dengan akhlak yang baik. Jangan sampai terjadi kecurangan, jangan sampai terjadi perselisihan yang di luar akhlak. Gak ada akhlak namanya, gak ada etika. Dalam perjuangan harus memakai akhlak. Dalam perjuangan apapun, perjuangan ekonomi, perjuangan keislaman, perjuangan organisasi, tetap akhlak ini harus dijaga. Jangan sampai kita punya pemikiran kita ini sedang memperjuangkan Islam, maka cara apapun harus kita tempuh. Orang-orang itu anjing semua, semua. Masya Allah. Dengan kata-kata kasar seperti itu, maka perjuangan itu akan nol, akan sia-sia, dan tidak akan mendapat respon yang baik. Dalam pemerintahan harus memakai akhlak tadi itu. Bagaimana kita dalam bernegara, elemen-elemen bangsa, pejabatnya, rakyatnya, DPR-nya, politisinya, jaga kata-katanya. Jangan asal ngomong, jangan asal berkata kasar, menyinggung, meresahkan. Kehidupan indah hanyalah dengan akhlak. Jadi kalau kita sudah menjaga, sudah menjalankan akhlak yang baik, maka kehidupan ini akan menjadi indah, akan teratur, akan saling menghargai, akan saling mencintai, akan saling mengayomi, akan saling membantu, dan seterusnya. Inilah yang dicontohkan oleh Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga terbentuklah kaum Ansor dan Muhajirin. Bagaimana kedua kaum ini, kedua rombongan ini berakhlak baik, saling berinteraksi, saling menyayangi dengan ajaran-ajaran Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Damai dan sentosa hanyalah dengan akhlak. Tadi itu kedamaian, kerukunan, kenyamanan, itu mulainya dari akhlak-akhlak yang baik ini. Berkata yang baik, berbicara yang baik, berkomentar yang baik, membuat status yang baik.
komen-komen podcast, video, YouTube dan lain sebagainya, dijaga kata-katanya, jangan menyerang orang dengan kata-kata kasar. Harus dengan akhlak. Kalau kita mengkritik dengan akhlak yang baik, dengan cara yang baik, toh yang kita kritik ini pun masih muslim. Kalau tinjauan keagamaan, masih warga negara Indonesia, masih mungkin setara dengan kita kebaikan, bahkan mungkin lebih banyak kebaikan dia, kita tidak tahu. Kalau tak berakhlak, negara jadi rusak. Jadi kalau tidak ada akhlak, semua tatanan negara ini akan kacau balau, akan resah, akan ada gejolak, akan ada peperangan, akan ada perseteruan. Demikian, mudah-mudahan masalah akhlak ini menjadi perhatian kita. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, diberikan ilham, diberikan kemudahan untuk bisa berakhlak dengan akhlakul karimah, menjaga perasaan orang lain. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.